Nah, yang ini namanya Sumur Maut Lubang Buaya. Sumur maut ini adalah yang menjadi lokasi pembuangan jenazah korban G30S PKI. Dikenal dengan nama sumur maut. Sumur ini berdiameter 75 cm dengan kedalaman mencapai 12 meter. Dengan diameter itu, para pahlawan revolusi yang dibuang ke dalam sumur berada dalam kondisi saling bertumpuk. Sumur maut Lubang Buaya hanya mampu memuat satu badan. Usai sumur tersebut ditemukan pada 3 Oktober 1965, kemudian jasad para korban dievakuasi pada 4 Oktober dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oke, halo, kita sudah sampai di Museum Pancasila Sakti atau lebih dikenal Museum Lubang Buaya. Di sini merupakan tempat pembuangan jenderal-jenderal yang diculik pada saat peristiwa G30S PKI dibuang di sumur tua yang ada di Lubang Buaya. Yuk kita saksikan lagi ada apa aja di sini. Seperti ini di dalamnya. Di sini terdapat foto-foto pengangkatan para jenderal yang dibuang ke dalam sumur. Kemudian juga ada foto-foto korban keganasan PKI pada peristiwa pemberontakan PKI sebelumnya, yaitu di Madiun. Ini adalah foto dokumentasi dari pemakaman 7 arwah pahlawan revolusi setelah dikeluarkan dari sumur di Lubang Buaya dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Setelah dari Museum Penyelenggaraan PKI, kita bisa langsung mengarah ke Museum Paseban yang masih terletak di hadian Pancasila Sakti. Di sini merupakan museum yang menceritakan nanti seputar perencanaan G30S PKI. Nah, di sini ini adalah diorama dari rapat persiapan G30S PKI ya. Jadi di sini merupakan saat mereka merencanakan pemerintahan G30S PKI dengan diberikan pada pahlawan revolusi. Pancasila yang terletak di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Nah, di belakang saya ini menunjukkan bahwa ini menjadi saksi sejarah tentang keganasannya zaman dulu tentang Partai Komunis Indonesia. Nah, pada zaman dulu itu kita lihat ya di belakang ini terdapat jenderal-jenderal yang difitnah oleh PKI, dan jenderal-jenderalnya itu
Di antara lain adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal S. Parman, Jenderal Suprapto, Jenderal Sutoyo, dan Jenderal M.T. Haryono. Itu lagi dari Panjaitan ya. Nah, jadi monumen ini sungguh besar banget ininya, luasnya. Dan ada kayak seperti sumur tuanya di depan monumen ini, ada visualnya yang lain tentang gambaran patung-patungnya, bagaimana jenazah tersebut dibunuh dengan cara seperti apa. Itu sungguh tidak manusiawi ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan konten ini. Pertama, memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan ketika mengunjungi Museum Pancasila Sakti. Kedua, memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi agar mudah diakses masyarakat. Ketiga, sebagai langkah mempromosikan destinasi wisata yang berhubungan dengan sejarah dan sebagai pembuktian bahwa tidak selamanya destinasi wisata sejarah itu kuno. Di media sosial itu sendiri, pengertian media sosial secara umum adalah sebuah media online, di mana para penggunanya dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial juga didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens, atau one-to-many, menjadi praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens. Juga mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Pada tanggal 1 Oktober 1965 didirikan pos komando oleh G30 SPKI untuk menculik pahlawan revolusi. Koleksi-koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30 SPKI yang selalu dirawat. Tempat ini adalah dapur umum yang tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum untuk anggota G30 SPKI. Adalah rumah penyiksaan. Diorama ini dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dan oleh kesaksian dari Mahkamah Militer Luar Biasa oleh agen polisi 2 Sukitman. Itu kenapa tempat ini disebut Serambi Penyiksaan yang pada tanggal 1 Oktober 1965 serambi rumah ini digunakan oleh pemberontak G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa para jenderal sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang buaya.